Kali ini saya akan menjelaskan tentang ketegangan psikososial dan masalah ekonomis pada lansia. Psikososial adalah relasi yang dinamis antara aspek psikologis dan sosial seseorang. Psikososial berasal dari kata psiko dan sosial. Kata psiko mengacu pada aspek psikologis dari individu meliputi pikiran, perasaan, maupun perilaku. Sosial mengacu pada hubungan antara individu dengan orang di sekitar. Menurut DeWitt and O'Neill pada tahun 2014. Tahapan perkembangan psikososial lansia menurut Erikson yaitu integritas diri versus keputusasaan. Lansia yang dapat mencapai integritas diri akan memiliki kepuasan diri melalui konsep dan sikap yang positif terhadap kehidupan, menurut Towson pada tahun 2013. Sedangkan menurut Nugroho pada tahun 2008, perubahan psikososial pada lansia yang dapat terjadi berupa ketika seseorang lansia mengalami pensiun atau purna tugas. Maka yang dirasakan adalah pendapatan berkurang atau kehilangan finansial, kehilangan status yang dulu mempunyai jabatan atau posisi yang cukup tinggi, lengkap dengan semua fasilitas, kemudian kehilangan relasi, kehilangan kegiatan, dan akibatnya timbul kesepian akibat pengasingan dari lingkungan sosial serta perubahan cara hidup. Dan teori yang berkaitan dengan perubahan psikososial lansia menurut Aspiani pada tahun 2014 yaitu yang pertama, teori tugas perkembangan menurut Havigurs pada tahun 1972. Yang pertama, menyesuaikan diri dengan penurunan kekuatan fisik dan kesehatan. Yang kedua, menyesuaikan diri dengan masa pensiun dan berkurangnya penghasilan. Yang ketiga, menyesuaikan diri dengan kematian pasangan hidup. Yang keempat, membentuk hubungan dengan orang-orang yang sebaya. Kelima, membentuk pengaturan kehidupan fisik yang memuaskan. Dan yang keenam, menyesuaikan diri dengan peran sosial secara luas. Kemudian teori yang kedua yaitu teori individual jadi Jung. Kepribadian individu terdiri dari ego, ketidaksadaran seseorang, dan ketidaksadaran bersama. Kepribadian digambarkan terhadap dunia luar atau ke arah subjektif dan pengalaman-pengalaman dari dalam diri atau introvert. Keseimbangan antara kekuatan tersebut merupakan hal penting bagi kesehatan mental. Kemudian ada teori ke-8 tingkat kehidupan Erikson. Dari gambar ini, pada tugas perkembangan pada usia tua yang harus dijalani adalah untuk mencapai keseimbangan hidup atau timbulnya perasaan putus asa. Perubahan dalam peran sosial di masyarakat akibat berkurangnya fungsi indera pendengaran, penglihatan, gerak fisik, dan sebagainya, muncul gangguan yang fungsional atau bahkan kecacatan pada lansia. Misalnya, badan menjadi bungkuk, pendengaran berkurang, penglihatan kabur, dan sebagainya, sehingga sering menimbulkan keterasingan. Hal itu sebaiknya dicegah dengan selalu mengajak mereka melakukan aktivitas selama yang bersangkutan masih sanggup, agar tidak merasa terasing atau diasingkan. Karena jika keterasingan terjadi, akan semakin menolak untuk berkomunikasi dengan orang lain, dan kadang-kadang terus muncul perilaku regresi seperti mudah menangis, mengurung diri, dan mengumpulkan barang-barang tak berguna, serta merengek-rengek dan menangis bila ketemu orang lain, sehingga perilakunya seperti anak kecil, menurut Kuncoro pada tahun 2007. Dan selanjutnya, kehilangan ekonomis. Masalah utama pada keterbatasan penghasilan ada 3. Yang pertama, pensiun atau purna tugas, kemudian biaya kesehatan, dan inflasi dan biaya hidup yang semakin naik. Beberapa faktor yang menyebabkan ada 2, penurunan kognitif dan keterbatasan fisik. Tentu saja pada usia lansia, penurunan kognitif dan keterbatasan fisik mengalami penurunan. Kemudian dampak yang disebabkan karena kehilangan ekonomis ini, dampak psikologis yang pertama yaitu stres dan cemas, kemudian depresi dan isolasi sosial. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.